Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya di Azrinukul. Seperti yang teman-teman lihat di sini saya sudah memiliki satu buah alat pendingin ruangan atau biasa kita sebut dengan AC. Nah, untuk bentuk daripada AC ini sendiri, saya yakin dan percaya teman-teman sudah tidak asing dengan bentuknya. Karena AC ini banyak sekali digunakan di rumahan, kantoran, bahkan sampai di minimarket. Nah, jadi untuk AC jenis seperti ini disebut dengan AC split. Adapun AC split ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama unit indoor, ya, seperti ini, yang berada di dalam ruangan, dan juga unit outdoor yang berada di luar ruangan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa aja yang ada atau komponen apa aja yang digunakan oleh unit indoor ini serta fungsinya. Sekarang langsung saja kita lihat. Kalau kita buka di bagian casing daripada unit indoor ini seperti ini, kita akan buka. Maka kita di sini akan melihat kita akan melihat saringan seperti ini. Nah, di sini ada dua saringan, namun terkadang ada juga yang menggunakan satu saringan, jadi sekaligus ya nyatu. Namun di sini ada dibagi menjadi dua bagian. Nah, adapun fungsi daripada saringan ini adalah untuk menahan debu atau kotoran agar tidak masuk ke dalam unit AC-nya. Jadi debu hanya akan menempel di bagian luar daripada saringan ini, sehingga bagian dalam akan tetap bersih seperti itu. Nah, jadi fungsi dari saringan ini adalah untuk menahan debu agar tidak masuk ke dalam unit AC yang ada pada unit indoor ini. Kemudian kita akan mencoba untuk melepaskan casing daripada unit indoor ini. Nah, jadi di sini ada beberapa skrup, di bawah juga ada. Skrupnya akan kita buka. Kebetulan ini udah saya bukai semua untuk skrupnya. Sekarang kita akan melepaskan untuk unit indoornya, casing dari unit indoornya. Kita akan coba untuk melepaskannya. Jadi kita akan coba untuk membuka casingnya. Nah, jadi ini adalah casing daripada unit indoornya seperti ini. Ya, di atas ini ada lubang-lubang untuk masuknya udara dan juga bagian penutup di bagian depannya. Jadi ini adalah bentuk daripada casing unit indoor. Gitu. Nah, jadi ini adalah bagian dalam daripada unit indoor yang ada pada AC split. Seperti yang teman-teman lihat, untuk dalaman dari unit AC split ini, di sini kita akan melihat seperti pipa yang memanjang dan bersusun seperti ini. Nah, jadi untuk bagian ini, pipa-pipa ini disebut dengan evaporator. Adapun fungsi daripada evaporator adalah untuk mendinginkan ruangan, atau lebih tepatnya merubah udara menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Di mana evaporator ini memiliki udara yang memiliki suhu yang cukup dingin. Jadi bagian evaporator ini suhunya cukup dingin, dan di dalam evaporator ini ada yang namanya kipas atau fan. Jadi di dalamnya ini ada kipas, ada kipasnya, dan sistem pendinginannya yaitu kipas akan menghisap udara dari atas. Kipas akan menghisap udara dari atas dan dikeluarkan lagi melalui bawah sini. Nah, pada saat proses sirkulasi tadi menghisap dan mengeluarkan, karena evaporator ini memiliki suhu yang dingin, jadi pada saat udara melalui evaporator ini, ya, pada saat udara melalui evaporator ini, udara itu akan berubah menjadi dingin. Dikarenakan evaporator ini dingin, maka udara yang melalui evaporator ini akan berubah menjadi dingin dan kemudian dikeluarkan dari bagian bawah ini. Jadi sistemnya seperti sirkulasi ya, sistem sirkulasi. Udara akan dimasukkan melalui evaporator. Karena evaporatornya dingin,
maka udara yang dikeluarkan melalui bagian bawah ini yang sudah melewati dari evaporator akan berubah menjadi dingin. Itu sebabnya kenapa suhu ruangan akan berubah menjadi dingin. Nah, di bagian bawah sini evaporator, di sini ada talang. Jadi ini seperti talang. Karena evaporator ini memiliki suhu yang dingin dan ketemu dengan udara, maka akan terjadi butiran-butiran air, atau kalau kita lihat di gelas yang berisi es, maka bagian luar daripada gelas itu akan seperti ada airnya ya, seperti ada airnya. Sehingga di sini disediakan satu buah talang agar air yang terperangkap pada evaporator ini pada saat jatuh itu tidak jatuh ke bawah, melainkan jatuh ke talang ini. Dan di dalam talang ini juga disediakan saluran pembuangannya, yang biasa kita lihat ada air yang menetes pada unit bagian luar dari unit AC-nya. Jadi biasa ini dibuang ke luar. Dan kalau kita turun ke bawah lagi, di sini kita akan menemukan satu buah alat penggerak seperti ini. Nah, jadi ini adalah swing ya, digerakkan dengan menggunakan dinamo. Ya, ini ada dinamonya. Adapun fungsi daripada swing ini yaitu untuk mengarahkan arah keluarnya angin. Misalnya, kalau kita menginginkan angin itu diarahkan untuk ke bawah, maka kita akan setel swing ini berada di bawah. Ataupun kalau kita ingin anginnya berada di atas, maka swingnya akan kita setel berada di atas. Maka dengan seperti demikian, angin yang dikeluarkan dari kipas ini akan diarahkan ke bagian atas. Atau kalau kita ingin naik turun juga bisa ya, disetel untuk di unit AC-nya, swingnya ini untuk bergerak naik dan juga turun, yang digerakkan dengan menggunakan dinamo. Dan kemudian di evaporator ini kita akan melihat dua buah kabel, di mana di bagian ujung kabelnya ini berbeda-beda ya di keduanya. Yang ini di bagian ujungnya seperti pipa tembaga, sementara yang bagian yang ini di bagian ujungnya seperti pentol korek api yang dilapisi dengan menggunakan plastik. Dan peletakannya, kalau yang seperti pentol ini itu di bagian luar evaporator, sementara yang bagian pipa tembaga ini dimasukkan di bagian pipa yang menempel di bagian pipa evaporator tersebut, seperti ini, gitu ya. Adapun nama kedua alat ini adalah termistor, di mana fungsi dari kedua alat ini adalah untuk mengukur suhu. Simpelnya, bagian yang ini itu akan mengukur suhu di bagian evaporator. Dan jika suhu sudah mencapai atau sesuai dengan suhu yang kita atur pada remote, maka di termistor yang ini akan mengirim sinyal ke bagian modul atau PCB. Jadi di sini ada PCB nanti ya. Jadi dia akan mengirim sinyal ke PCB untuk memutuskan arus yang ada pada unit outdoor. Sedangkan kalau yang termistor yang kepalanya tembaga ini akan mengirimkan sinyal bukan ke modul, melainkan langsung ke unit outdoor, seperti itu. Jadi sama-sama untuk mengukur suhu. Kalau yang ini melalui modul, kalau yang bagian kepala tembaga ini mengirimkan sinyal ke unit outdoor. Dan fungsinya sama-sama mengukur suhu. Untuk lebih detailnya silahkan simak di video yang linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan atas. Dan kemudian di bagian sini kita akan melihat satu buah kotak. Seperti yang saya bilang tadi, alat kedua kabel ini melekat atau menempel di bagian modul atau PCB. Seperti apakah bentuk PCB atau modulnya? Langsung kita buka aja penutupnya. Dan di sini kita akan melihat satu buah papan PCB. Ya, jadi ini adalah PCB unit AC atau biasa juga disebut dengan modul atau juga mainboard. Adapun peran daripada modul ini atau PCB ini adalah untuk mengoperasikan unit AC. Jadi bisa dikatakan ini adalah otaknya AC. Adapun fungsinya yaitu mulai dari untuk menyalakan
atau mengaktifkan, mulai dari mengaktifkan atau menonaktifkan AC, menyalakan atau mematikan AC, serta untuk mengatur suhu. Misalnya kita ingin membuat 20 derajat, 25 derajat. Di sini dia punya peran yang bekerja sama dengan termistor. Jadi termistor ini melekat pada modul atau PCB AC. Jadi adapun bagian dari unit outdoor, yang pertama tadi adalah casingnya. Kemudian di dalam casing itu terdapat saringan seperti ini. Lalu di dalam unit indoornya terdapat yang ini tadi adalah evaporator yang berfungsi untuk mendinginkan ruangan. Di dalam evaporator ini terdapat kipas atau fan untuk menghisap dan juga mengeluarkan udara. Di bawah evaporator ada talang seperti ini. Ini ada talangnya untuk membuang air, menampung dan membuang air yang terperangkap pada evaporator. Jadi airnya nanti akan jatuh ke talang ini, kemudian dibuang ke pipa saluran pembuangan. Di bagian bawah ini terdapat swing yang berfungsi untuk mengarahkan arah angin yang dikeluarkan dari evaporator, mau itu ke bawah, ke atas, ataupun naik dan juga turun, yang digerakkan dengan menggunakan dinamo di bagian sini. Dan yang di bagian tepi sini tadi, ya, yang ini seperti yang kita bilang tadi, ini adalah PCB atau modul, atau bisa juga dikatakan dengan mainboard yang berperan penting dalam mengoperasikan unit AC. Seperti itu. Jadi itu aja bagian dalam dari unit AC yang ada pada unit indoor AC split. Sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.